Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Vicky Jasvinto dengan NIM H071221019 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar mata kuliah visualisasi informasi. Nah, pada tugasnya sendiri itu diberikan 10 buah metrik untuk diambil, kemudian dibuat menjadi sebuah dashboard. Nah, di sini saya mengambil 4 buah metrik. Nah, pertanyaannya sendiri itu yang pertama, pada soal pertama itu bagaimana perkembangan penjualan secara keseluruhan dalam periode 3 bulan terakhir. Kemudian pada pertanyaan ketiga tentang bagaimana perbandingan penjualan antara distributor A, B, dan C dalam 1 tahun terakhir. Kemudian soal yang kelima yaitu apa produk yang paling laris dalam 3 bulan terakhir. Dan terakhir itu soal ke-9 tentang bagaimana performa penjualan pada masing-masing country user. Nah, langsung saja kita lihat dalam dashboardnya. Nah, di sini ada 4 buah dashboard. Dalam dashboardnya 4 buah. Nah, yang pertama itu sendiri, sesuai soal yang pertama tadi itu bagaimana perkembangan penjualan secara keseluruhan dalam periode 3 bulan terakhir. Di sini saya membuatnya dalam bentuk bar chart. Nah, kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir itu pada bulan Juni, Mei, dan April. Nah, untuk ketiga bulan ini, penjualan tertinggi itu berada pada bulan Mei, yaitu sebesar 19.998. Kemudian disusul oleh bulan April sebesar 12.051, dan yang terendah itu di bulan Juni yang berkisar sales reportnya hanya 225. Kemudian di sini itu soal yang kedua tentang bagaimana perbandingan penjualan antar distributor, tiga distributor. Di sini saya mengambil tentang Port Authority, Charleston SC, dan Philadelphia, perbandingannya dalam 1 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat dalam pie chart ini, ketiga distributor ini, perbandingan penjualannya itu bisa bilang cukup seimbang karena masing-masing itu berada dalam angka 5 ribuan ya, 5.300 sampai 5.500-an. Dan ini bisa dibilang cukup seimbang karena datanya itu hampir sama. Kemudian di sini kita lihat apa produk yang paling laris dalam 3 bulan terakhir. Di sini saya mengambil 10 nama produk yang memiliki penjualan tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Nah, kalau kita lihat dari ke-10 itu produk bernama Wrangler Premium Performance Cowboy Jeans yang memiliki produk paling laris, yaitu sebesar 19 buah. Yaitu sebesar 9 buah. Kemudian yang terendah itu di sini ada 2, yaitu Wrangler Regatta Classic Fit Jeans dan Wrangler Genius Loose Fit Jeans sebesar hanya 3 buah. Kemudian di sini itu kita lihat soal selanjutnya itu bagaimana performa penjualan pada masing-masing country. Nah, di sini itu saya membuat sebuah perbandingan performanya. Yang pertama itu warna biru, yaitu bad, orange untuk excellent, dan merah untuk good. Kalau kita lihat dalam country-nya, United States sendiri berada pada performa excellence, Colombia bad, dan salah satunya yaitu di sini ada Prancis dengan performa good. Nah, kemudian di sini kita akan melihat bagaimana hubungan antara chart-chart ini satu sama lain. Kita mulai dari yang pertama tentang perkembangan tiga penjualan secara 3 bulan terakhir. Kalau kita lihat di sini pada bulan Mei. Nah, pada bulan Mei ini sendiri itu hubungannya untuk pie chart ini dalam bulan Mei, ketiga distributor ini masih dibilang juga perbandingan penjualannya itu masih cukup seimbang. Dia berada pada angka 1.700-an sampai 1.800-an. Dia masih cukup sama, dan sales count-nya itu berada pada 5 ribuan dari
19.000 account sales report ini. Kemudian kita lihat dalam bulan Mei ini sendiri, produk yang paling laris dalam 3 bulan terakhir itu adalah ini, Wrangerman jenis tanpa cargo short, yaitu sebesar 5 buah dalam 10 produk terlaris tadi. Kemudian yang terendah itu berada pada Wrangerman Rugged Jeans with Classic Fit Jeans, yaitu hanya sebesar 1. Nah, kalau kita lihat performanya dalam country usernya itu hampir semua country itu memiliki performa bad. Hanya Cina yang memiliki performa good saja. Selanjutnya kita lihat pada bulan April tadi dia masih perkembangannya juga masih cukup, perbandingan penjualannya distributornya juga masih cukup seimbang. Dan produk tertinggi itu adalah ini, Wrangerman Premium Performance Cowboy Cut Jeans, dan yang terendah yaitu Wrangerman Rugged Wear Classic Fit Jeans. Dan ini ada 4 buah. Kemudian untuk performanya sendiri itu bisa dibilang semuanya bad pada bulan April, dan kalau kita lihat pada bulan Juni, dalam 3 distributor ini juga masih cukup seimbang ya. Ada di angka 17, 16, dan 20 ya. Nah, sedangkan produk yang terjual pada bulan Juni ini dari ke-10 produk terlaris tadi, hanya 1 yang dijual pada bulan Juni, yaitu Torlo Unisex Xperia Running Shock. Hanya sebesar 1 buah. Dan performanya juga dibilang cukup buruk, yaitu bad. Nah, selanjutnya kita lihat pada perbandingan distributor. Di sini itu yang pertama kita lihat dari Port Authority dulu. Nah, kalau kita lihat dari Port Authority, perkembangan penjualannya dalam 3 bulan terakhir masih dipegang oleh bulan Juni yang memiliki tertinggi. Kemudian disusul oleh April dan bulan Juni. Selanjutnya, produk yang terlaris dalam 3 bulan terakhir itu dari ke-10 tadi, di sini ada 2, yaitu Puma Men Shock dan Torlo Unisex Xperia Running Shock yang didistribusikan oleh Port Authority tadi. Yang tertinggi itu ini sebesar 8 buah. Nah, untuk Port Authority ini sendiri, performanya dalam country user itu cukup dibilang bad ya. Selanjutnya di sini kita akan melihat tentang Philadelphia PA. Nah, untuk Philadelphia PA sendiri itu perkembangan penjualan dalam 3 bulan terakhir juga masih sama. Mei yang tertinggi, April, kemudian April, dan terendah yaitu Juni. Nah, untuk produk yang terlaris dalam 3 bulan terakhir dari 10 produk tadi, di sini dia dipegang oleh Wrangerman Premium Performance Cowboy Cut Jeans, yaitu sebesar 9 buah. Dan yang terendah itu ada ini 2, sebesar 3 buah. Dan performa penjualannya juga itu tadi masih bad juga. Selanjutnya di sini kita lihat tentang Charleston SJ. Charleston SJ sendiri, kalau kita lihat perbandingannya juga, perkembangan penjualannya juga masih sama. Mei yang tertinggi, April, kemudian Juni. Kemudian di sini kalau produk yang terlaris dalam 3 bulan terakhir itu dia juga ada 2, tetapi di sini itu jumlah penjualan produknya untuk 10 produk tadi yaitu seimbang. Ada produk ini Kamali Kultur dan Lily Pulitzer itu masing-masing sebesar 4 buah. Dan performa penjualannya itu juga bad ya untuk Charleston ini dalam 1 tahun terakhir. Nah, selanjutnya kita lihat pada produk yang paling laris dalam 3 bulan terakhir. Kita akan lihat bagaimana hubungannya dengan chart yang lain. Nah, kita lihat dari
produk tertinggi terlebih dahulu, yaitu ini Longgerman Premium Performance Cowboy Cut Jeans. Kalau kita klik, di sini kita akan diperlihatkan bagaimana perkembangan penjualannya. Ternyata di sini hanya ada 2 dari ketiga bulan tadi. Dia hanya ada di bulan April dan Mei, dan Juninya itu dia tidak memiliki penjualan pada bulan itu. Nah, penjualannya itu berada di angka tertinggi pada bulan April, yaitu sebesar 7, dan bulan Mei sebesar 2 dari angka 9 tadi ini. Nah, dalam 1 tahun terakhir, untuk produk ini yang tertinggi tadi, dia hanya dalam 1 terakhir, dia hanya didistribusikan ternyata oleh Philadelphia PA, yaitu sebesar 18 buah. Kemudian performanya juga itu masih bad. Kemudian kita akan lihat di salah satu yang terendah ini, yaitu angka 3, yaitu Wrangler Men Genius Love Fit Jeans. Nah, ternyata di sini dalam produk dalam 3 bulan terakhir ini yang memiliki perkembangan penjualannya dalam 3 bulan terakhir itu tertinggi pada bulan Mei, yaitu sebesar 2, dan April hanya 1 saja. Dan kemudian dalam 1 tahun terakhir, ternyata hanya Philadelphia juga yang mendistribusikan produk ini sebesar 9 buah. Sama halnya dengan yang ini. Dia juga Philadelphia yang didistribusikan sebesar 9 buah, tapi berbanding terbalik dengan produk tadi. Di sini itu bulan Mei-nya yang hanya sebesar 1 dan April yang sebesar 2. Nah, kita coba lihat dalam produk lain, seperti misalnya Kamali Kultur ini. Nah, kalau di Kamali Kultur ini, ternyata dalam penjualan 3 bulan terakhir, dia hanya terjual pada bulan Mei. Pada bulan April dan Juni dia tidak terjual. Itu bulan Mei sebesar 4 buah. Nah, kalau kita lihat dari pie chart ini, dari ketiga distributor tadi, ternyata hanya Charleston SC yang mendistribusikan produk ini dalam 1 tahun terakhir, yaitu sebesar 9 buah. Dan performanya juga masih bad ya. Nah, mungkin untuk yang produk lain juga masih dibilang sama ya, hampir mirip seperti penjelasan sebelumnya, tapi di sini dia tidak didistribusikan oleh distributor ketiga ini. Dia mungkin didistribusikan oleh distributor lain. Lihat Charleston SC juga. Ini dia, kalau ini dia memiliki perkembangan dalam 3 bulan terakhir tadi. Philadelphia. Nah, selanjutnya kita lihat dalam performa penjualan pada masing-masing country. Kita akan lihat bagaimana hubungannya dengan chart yang lain. Misalnya kita mulai dari United States ini. Nah, pada United States sendiri, di sini dia memiliki performa tadi excellent. Nah, kalau kita lihat perkembangannya dalam 3 bulan terakhir, masih Mei yang memegang tertinggi, yaitu sebesar 4.400. Dan kemudian disusul oleh April sebesar 2.700-an. Dan yang terendah di sini adalah bulan Juni, hanya sebesar 35 buah. Nah, dalam satu tahun terakhir, untuk yang didistribusikan oleh ketiga distributor ini, juga masih terbilang cukup seimbang. Dari 4.000 ini, dia terjual oleh ketiga distributor ini sebesar 3.000-an, 3.700-an dari 4.400. Dan ini tadi yang cukup seimbang. Dan kalau kita lihat dari United States ini, produk paling laris dalam 3 bulan terakhir dari ke-10 tadi itu adalah ini,
Normal Premium Performance Cowboy Cut Jeans. Dan yang terendah itu ada banyak, masing-masing satu. Yang tertinggi hanya 3. Kemudian kita akan lihat contoh lain dari country lain. Misalnya kita ambil di sini Kolombia. Nah, pada Kolombia sendiri itu perkembangan penjualannya sendiri itu sini pada bulan April ada 5 dan pada bulan Mei hanya ada 6. Dan dari semua ini dalam 1 tahun terakhir di Kolombia untuk ketiga distributor ini hanya masing-masing menjual 1 ya dari 3 sales report ini, jumlahnya 3. Nah, dari ke-10 produk yang terlaris tadi ternyata tidak ada sama sekali dalam 3 bulan terakhir yang terjual di Kolombia. Mungkin yang untuk produk ini yang lain itu adalah yang terjual ada produk lain, tapi dia bukan produk yang memiliki 10 nilai tertinggi. Kemudian kita akan lihat contoh lain yang di sini tadi Kolombia memiliki performa bad, dan kita akan lihat contohnya untuk performa good. Di sini tuh ada Prancis. Nah, pada Prancis sendiri itu juga Mei yang memiliki penjualan tertinggi ya dari 3 bulan terakhir sebesar 997. Dan ada April, kemudian ada Juni yang hanya sebesar 10 buah. Nah, untuk ketiga distributor ini juga masih cukup seimbang ya. Nah, hampir semua cukup seimbang untuk penjualan ketiga distributor ini. Kita lihat. Nah, dari ke-10 produk yang laris tadi, dalam 3 bulan terakhir, dari ke-10 produknya hanya 1 produk yang masuk dalam penjualan 3 bulan terakhir, yaitu adalah True Region Men Ricky Strike Jeans di Prancis. Kemudian kita akan lihat satu contoh lagi, mungkin China ya. Kita akan lihat contoh China. Nah, di China sendiri itu masih sama. Penjualan tertingginya itu pada bulan Mei, April, kemudian disusul di Juni. Dan ini juga masih sama pada perbandingan distributornya masih cukup seimbang. Dan kalau produk yang paling laris dalam 3 bulan terakhir itu dia ada ini 7 for All Matkin Men's Standard Classic Jeans, yaitu sebesar 5 buah, dan yang lain itu 2, 2, 1, 1, 1, 4. Nah, untuk kalau kita lihat Australia dia akan seperti ini, hanya 1. Brasil dia akan begini. Hispana. Nah, kalau di Hispana sendiri tidak ada perkembangan penjualan dalam 3 bulan terakhir ya. Dan untuk ketiga distributor ini dia tidak menjual sama sekali karena tidak ada dalam 1 tahun dia tidak menjual sama sekali, dan produknya juga yang terjual tidak ada di Hispana ini. Nah, mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Apabila ada yang kurang juga mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.